disiarkan langsung dari Ballroom Danau Poso, Hotel Ancira Poso. Kita saksikan kampanye debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020. Bersama kita sambut pembawa acara kita, Arya Tanju dan Lunggi Giarenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, disiarkan langsung dari Ballroom Danau Poso, Hotel Angkira, Kabupaten Poso. Dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Poso. Selamat datang di debat publik terbuka putaran pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkhusus yang berada di dalam gedung ini, kami akan terus mengingatkan Anda untuk terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, siapapun yang berada di dalam ruangan ini untuk tidak melepaskan maskernya ataupun juga face shield selama acara ini berlangsung. Dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kali ini terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Poso, ini saatnya Anda untuk mengenal lebih dekat dengan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Ya, hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama akan mendengarkan seluruh pasangan calon menyampaikan visi misinya dan tentunya bagaimana kemudian seluruh pasangan calon menjawab begitu pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim pakar yang tentunya sesuai dengan tema yang diangkat pada debat putaran pertama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten, kota, dan provinsi serta nasional. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama memulai acara ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silahkan berdiri. Kami silakan untuk duduk kembali. Baiklah hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa. Pembacaan doa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ngadiono AKC SE Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Izinkan saya memandu doa secara Islam untuk saudara saya
menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, pada hari ini kami kemukakan kepadamu hajat kami. Maka sekalipun pendek pengetahuan kami dan kurang amal ibadah kami tetap membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan ini dari awal hingga akhir. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa-apa yang telah ajarkan kepada kami. Allahumma ya Allah, muliakan kami yang hadir saat ini. Bersihkan hati kami ya Allah, agar kami mulia dengan pengabdian sepenuh hati. Cerdaskan pikiran ini ya Allah, agar kami mulia dengan prestasi dan inovasi. Jaga lidah ini ya Allah, agar kami mulia dengan tutur kata yang tidak menyakiti. Muliakan akhlak ini ya Allah, agar indah dan mengesankan. Jaga kebersamaan ini ya Allah, agar kami terus meningkatkan kinerja kami. Ya Allah, tuntun langkah-langkah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Palingkan langkah kami dari jalan sesat yang amat Engkau murkai. Ya Allah, jauhkan kami dari bala bencana serta wabah yang sedang melanda negeri ini. Penuhilah acara ini ya Allah dengan kebaikan. Ya Allah, ampunilah segala khilaf dan salah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ngadiono Akase SESY. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, langsung saja kita akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Poso. Untuk itu dengan hormat kita mengundang Bapak Budiman Maliki Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Komisioner KPU Kabupaten Poso, yang saya hormati Ketua dan anggota tim pakar debat publik, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Poso, yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil Bupati Poso yang akan melakukan debat publik saat ini, yang saya hormati tim kampanye dari masing-masing pasangan calon, dan yang sama saya hormati seluruh pihak serta semua masyarakat Kabupaten Poso yang saat ini sedang menyaksikan debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 melalui siaran TVRI Sulteng, Poso TV dan live streaming Facebook KPU Kabupaten Poso. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang sama-sama kita nikmati saat ini, sehingga kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang penting dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan debat publik
merupakan ketentuan yang diatur dalam PKPU 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam atau COVID-19. Serta PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Perlu kami sampaikan bahwa debat publik ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai sarana untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Kemudian juga untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, dan yang terakhir untuk menggali lebih dalam dan luas setiap tema yang diangkat dalam debat publik ini. Kegiatan debat publik oleh KPU Kabupaten Poso akan dilakukan sebanyak 3 putaran, di mana setiap putaran akan berbeda tema debatnya. Kemudian juga seluruh proses pelaksanaan debat publik ini ikut didukung sepenuhnya peran dan keterlibatan aktif dari tim pakar debat kandidat dari unsur akademisi melalui profesionalisme mereka. Demikian sambutan singkat saya ini. Selamat berdebat publik antar pasangan calon, semoga berjalan lancar dan aman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso pada pemilihan serentak tahun 2020 putaran pertama dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten dan provinsi dengan nasional, Sabtu 31 Oktober 2020 dengan ini resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih Bapak Budiman Maliki Esos selaku Ketua KPU Kabupaten Poso. Ya baiklah hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, selayaknya debat publik terbuka di Kabupaten Poso ini juga tentunya akan ada tata tertib debat begitu yang harus diikuti oleh seluruh partisipan debat yang hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Akan kami tampilkan inilah tata tertib debat oleh KPU Kabupaten Poso. Tata tertib debat publik atau debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso pada pemilihan serentak tahun 2020. 1. Debat publik ini bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat Kabupaten Poso. 2. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan ID card yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Poso. 3. Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan ruangan. 4. Undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye pasangan calon. 5. Undangan tidak diperbolehkan meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. 6. Peserta debat dan undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan apapun. 7. Peserta atau calon wajib menggunakan durasi waktu efektif yang telah disediakan dalam memberikan jawaban atau pertanyaan kepada pasangan calon. 8. Peserta atau calon tidak boleh melakukan interupsi atas pertanyaan atau jawaban dari pasangan calon yang sedang berbicara. 9. Moderator debat wajib menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan waktu yang sama kepada setiap calon atau pasangan calon. 10. Moderator dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau pasangan calon. 11. Wajib mematuhi ketentuan mengenai protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 selama pelaksanaan debat.
Ya, baik pemirsa, baru saja kita saksikan atau kita menyimak bersama tata tertib dalam penyelenggaraan untuk debat publik terbuka kali ini. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengenal lebih dekat profil dari ketujuh tim pakar yang sudah dipilih oleh KPU Kabupaten Poso untuk mengawal dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan diberikan kepada seluruh pasangan calon dalam debat publik terbuka kali ini. Ya, dan hadirin yang kami hormati juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, inilah profil tim pakar KPU Kabupaten Poso. Dr. Haji Muhtadin Daeng Mustafa MHI, dosen Institut Agama Islam Palu, sekaligus sebagai ketua tim pakar. Dr. Insinyur Muhammad Ansar MP, dosen Universitas Tadulako Palu. Dr. Rafiuddin Nurdin SPMH MP, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palu. Dr. Haji Sidik MAG, dosen Institut Agama Islam Negeri Palu. Dr. Insinyur Ratnawati MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Al-Khairat Kota Palu. Dr. Muhammad Yunus Kasim SE MSI, dosen Universitas Tadulako Palu. Dr. Randa Kalarce Totanan MSI AKCA, dosen Universitas Tadulako Kota Palu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketujuh tim pakar kita yang sudah siap untuk mengawal. Sekali. Tentunya tim pakar telah mempersiapkan berbagai pertanyaan tentunya terkait dengan tema yang diangkat pada sore hari ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi serta nasional. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi, kita akan masuk dalam debat publik terbuka ini. Tentunya ada seorang moderator yang sudah siap untuk memandu acara ini. Tapi kita harus mengenal lebih dekat lagi tentang profil moderator tersebut. Betul sekali, bisa dibilang moderator yang satu ini memang cukup familiar begitu. Pernah juga melaksanakan atau menjadi moderator debat publik pada pilkada atau pemilihan kepala daerah pada tahun 2015. Langsung saja inilah profil moderator kita sore hari ini. Dr. Haji Muhtadin Daeng Mustafa MHI, lahir di Waisakai, Provinsi Maluku Utara pada 25 September 1970. Merupakan dosen Institut Agama Islam Negeri Kota Palu. Pendidikan, Doktor Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Pengalaman organisasi, sebagai Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Sulawesi Tengah tahun 2018. Merupakan tim seleksi calon anggota Bawaslu Sulawesi Tengah tahun 2017 dan 2018. Sebagai moderator debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2015. Merupakan tim pakar debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017. Sebagai narasumber kepemiluan di berbagai seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Sulawesi Tengah. Merupakan penulis beberapa artikel, diantaranya Politik Uang dalam Pandangan Islam, Menanti Imamun Adilun di Pilkada tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, langsung saja kita sambut moderator kita untuk debat publik terbuka untuk putaran pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Dengan hormat kita undang Bapak Dr. Haji Muhtadin Daeng Mustafa MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hadirin sekalian, warga Kabupaten Poso yang dirahmati Allah. Saya ucapkan selamat datang dalam acara kampanye debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Debat publik kali ini adalah debat pertama dari 3 kali debat yang direncanakan oleh KPU Kabupaten Poso. Saya, Dr. Haji Muhtadin Daeng Mustafa MHI, akan menjadi moderator dan memimpin debat publik pada
sore hari ini dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Hadirin sekalian, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, debat publik kita kali ini akan melalui 5 segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi dan misi program masing-masing pasangan calon. Segmen kedua adalah pendalaman visi misi program oleh pasangan calon melalui pertanyaan moderator terkait tema debat pertama pada sore hari ini. Segmen ketiga, tanya jawab antar pasangan calon. Segmen keempat, tanya jawab antar pasangan calon dan sanggahan antar pasangan calon. Selanjutnya segmen terakhir yaitu segmen kelima adalah pernyataan penutup masing-masing pasangan calon atau closing statement. Hadirin sekalian, sebelum kita mengundang pasangan calon, mari kita ikuti jeda iklan berikut ini. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Ayo dorang gunakan hak pilih di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Ayo dorang gunakan hak pilih di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Ayo dorang gunakan hak pilih di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Ayo dorang gunakan hak pilih di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Ayo dorang gunakan hak pilih di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan
diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Ayo dorang gunakan hak pilih di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Undangan berikut kita akan undang para pasangan calon untuk naik ke atas podium. Hadirin, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kami undang Ibu Dr. Verna GM Ingkriwang dan Bapak M. Yasin Mangun. Hadirin, kita beri aplaus buat kedua pasangan calon. Selanjutnya kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Kami undang Bapak Darmin Agustinus Sigilipu dan Bapak Amjad Lawasa. Kita beri aplaus buat kedua pasangan calon ini. Hadirin sekalian, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Kita undang Bapak Insinyur Samsuri MSI dan Bapak Insinyur Tony Sowalino MSI. Kita berikan aplaus buat keduanya. Baik, para pasangan calon telah berada di atas podium pada posisinya masing-masing. Namun sebelum kita memulai segmen pertama ini, mari kita rehat sejenak, kita ikuti jeda iklan berikut ini. Pemilihan serentak nanti mau baca coblos toh? Saya mau golput saja loh. Tidak mengerti itu pemilu atau pemilihan serentak yang kayak begitu itu. Teh boleh begitu. Torang mesti gunakan torang hak pilih. Kalau teh mengerti dengan itu pemilu atau pemilihan serentak, datang saja ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Poso. Selamat datang di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Poso. Apa itu Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu atau pemilihan. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan sejak tahun 2015 sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan masyarakat. Selama ini pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak warga yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Di Rumah Pintar Pemilu dapat dijumpai sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama sejak tahun 1955. Juga tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Beberapa aktivitas Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Poso antara lain kursus kepemiluan. Kursus kepemiluan ini dibuka untuk umum bagi siapa saja yang mau berpartisipasi, terutama bagi kaum muda. Audiens Rumah Pintar Pemilu. Audiens Rumah Pintar Pemilu merupakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu yang dapat dilakukan secara berkelompok atau individu.
Diskusi kepemiluan. Diskusi kepemiluan adalah kegiatan yang menghadirkan narasumber dan peserta diskusi dengan topik menarik seputar kepemiluan. Kuliah kelas pemilu. Kuliah kelas pemilu adalah kegiatan kuliah umum yang menghadirkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan materi kuliah seputar kepemiluan. Pojok Sang Simar. Pojok Sang Simar adalah pojok informasi pemilihan serentak tahun 2020. Gerakan Sadar Pemilu. Gerakan Sadar Pemilu adalah kegiatan sosialisasi kepemiluan yang melibatkan masyarakat luas melalui beragam bentuk kegiatan menarik, seperti gerak jalan sehat pemilu pemilihan, temu komunitas, workshop LSM dan ormas, serta FGD pegiat pemilu. Jadilah pemilih pintar. Hadirin sekalian, kita akan memulai kampanye debat publik untuk segmen pertama pada sore hari ini dengan mendengarkan paparan visi misi dari para calon. Kita akan memulai dari calon nomor urut 1, Ibu Dr. Verna GM Ingkriwang dan Bapak M. Yasin Mangun untuk menyampaikan visi dan misi Anda terkait dengan tema debat publik kali ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Saya persilahkan kepada Anda, waktu Anda 3 menit, maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabea Petubunaka. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, para penyelenggara debat dan tim pakar, serta seluruh masyarakat Kabupaten Poso yang kami cintai, banggakan, dan muliakan. Izinkan Verna Yasin menyampaikan visi dan misi kami pada sore hari ini. Visi menjadi Kabupaten Poso menjadi kabupaten maju, tangguh, terdepan di Sulawesi Tengah tahun 2025 dengan semboyan dan prinsip bergerak, membangun bersama, sejahtera bersama. Untuk mencapai visi di atas, pasangan calon Verna Yasin merumuskan 7 misi utama. Yang pertama, mengembangkan potensi sumber daya alam unggulan berbasis kawasan melalui tata kelola desa yang akuntabel, transparan, inovatif, dan produktif menuju desa sejahtera. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial dasar lainnya menuju Poso sehat. Ketiga, mewujudkan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan inklusif menuju Poso pintar. Keempat, mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang berdaya saing melalui pengembangan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, didukung infrastruktur yang memadai menuju Poso sejahtera. Kelima, mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel menuju Poso Pakaroso. Keenam, mengembangkan kehidupan masyarakat Poso yang toleran dan damai menuju Poso harmoni. Ketujuh, mengembangkan kota Poso sebagai kota transit yang ramah, indah, dan nyaman menuju Poso bersinar. Berkaitan dengan tema debat pertama yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka Verna Yasin memiliki misi dan program yang relevan dengan tema di atas. Antaranya yang pertama, pilar desa sejahtera dan Poso sejahtera. Prinsip kedua pilar di atas adalah membangun dari desa dengan bertumpu pada sektor pertanian. Pilar desa sejahtera dan Poso sejahtera juga erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Beberapa program prioritasnya antara lain mewujudkan 500 UKM dan koperasi sehat, bangkit, dan mandiri,
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, irigasi, jalan usaha tani, jalan kantong produksi, rehabilitasi jalan desa, jalan antar desa, jalan antar kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten, penataan kelembagaan perusahaan daerah untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Pilar yang kedua, pilar Poso Harmoni sesuai dengan tema bidang sosial budaya. Program unggulan antara lain pelestarian warisan budaya, situs bersejarah dan pengembangan kesehatan tradisional. Baik, cukup. Berikut kita akan mendengarkan paparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak Darmin Agustinus Sigilipo dan Bapak Amjad Lawasa, untuk menyampaikan visi misi Anda terkait dengan tema debat publik kali ini, dengan tema yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Saya persilahkan, waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Petubunaka ri ine ri papa wa akasangkompo pura-pura anu ndapotowe ri raya Yesus Kristu ida sang yang widiwasa Allah Subhanahu wa taala madogedago kita memberata. Kami pasangan Das Beramal sudah mempersiapkan visi dan misi kami untuk pembangunan Tanah Poso tahun 2021 sampai dengan 2024. Visi yaitu memantapkan Poso cerdas yang inovatif dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi ini kami jabarkan dalam 5 misi. Misi pertama adalah meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan damai berbasis kearifan budaya lokal, yaitu dengan mempertahankan dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmonis dengan semangat Pancasila dan kearifan budaya lokal. Kemudian misi yang kedua adalah membangun sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, sehat, berakhlak, dan religius. Kami jabarkan adalah antara lain lewat akses pendidikan dan kesehatan untuk semua dan pembinaan keagamaan. Kemudian misi yang ketiga adalah menyelenggarakan pemerintahan yang cerdas dan inovatif, yaitu melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, inovasi pelayanan publik, serta revolusi mental dan peningkatan kapasitas aparatur. Kemudian misi yang keempat adalah memantapkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan dan tata ruang, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara wilayah serta peningkatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian misi yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan rakyat berbasis komoditi unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan dan potensi pariwisata, yaitu dengan menciptakan iklim investasi daerah yang baik, pengembangan komoditi unggulan daerah berbasis pertanian, kemudian pengembangan destinasi wisata, serta melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 3, Bapak Insinyur Samsuri MSI dan Bapak Insinyur Tony Solino MSI, untuk menyampaikan visi dan misi Anda terkait dengan tema debat publik kali ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Saya persilahkan, waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua.
Salam Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemirsa dan semuanya, teristimewa masyarakat Poso yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi kami, yaitu mewujudkan Kabupaten Poso yang aman, maju, berbasis pertanian dan pariwisata, didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai visi ini ada 4 misi yang harus kita tempuh. 1. Meningkatkan sosial ketertiban keamanan masyarakat berbasis adat budaya agama dengan semangat Sintu Maroso. Kedua, meningkatkan citra kota dan citra desa dengan mengembangkan usaha kecil menengah serta pertanian dalam arti luas didukung oleh infrastruktur yang handal. 4. Meningkatkan pelayanan baik kesehatan, pendidikan maupun UMKM dan perizinan dengan mantap. 4. Yaitu tata kelola pemerintahan yang tanggap kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, para hadirin, seluruh pasangan calon telah memaparkan visi misinya. Kita beri aplaus buat semua pasangan calon yang ada. Segmen pertama telah kita lalui secara bersama-sama dan kita akan segera memasuki segmen kedua. Namun kita akan rehat sejenak selama kurang lebih 3 menit untuk jeda iklan. Pemilihan serentak nanti mau baca coblos toh? Saya mau golput saja lah. Teh mengerti itu pemilu atau pemilihan serentak yang kayak begitu itu. Teh boleh begitu. Torang mesti gunakan torang hak pilih. Kalau teh mengerti dengan itu pemilu atau pemilihan serentak, datang saja ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Poso. Selamat datang di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Poso. Apa itu Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu atau pemilihan. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan sejak tahun 2015 sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan masyarakat. Selama ini pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak warga yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Di Rumah Pintar Pemilu dapat dijumpai sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama sejak tahun 1955. Juga tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Beberapa aktivitas Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Poso antara lain kursus kepemiluan. Kursus kepemiluan ini dibuka untuk umum bagi siapa saja yang mau berpartisipasi, terutama bagi kaum muda. Audiens Rumah Pintar Pemilu. Audiens Rumah Pintar Pemilu merupakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu yang dapat dilakukan secara berkelompok atau individu. Diskusi kepemiluan. Diskusi kepemiluan adalah kegiatan yang menghadirkan narasumber dan peserta diskusi dengan topik menarik seputar kepemiluan. Kuliah kelas pemilu. Kuliah kelas pemilu adalah kegiatan kuliah umum yang menghadirkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan materi kuliah seputar kepemiluan. Pojok Sang Simar. Pojok Sang Simar adalah pojok informasi pemilihan serentak tahun 2020. Gerakan Sadar Pemilu. Gerakan Sadar Pemilu adalah kegiatan sosialisasi kepemiluan yang melibatkan masyarakat luas melalui beragam bentuk kegiatan menarik, seperti gerak jalan sehat pemilu pemilihan, temu komunitas, workshop LSM dan Ormas, serta FGD pegiat pemilu. Jadilah pemilih pintar.
Masih dalam kampanye debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso tahun 2020. Pada segmen kedua ini, seluruh pasangan calon akan mendalami materi debat publik sesuai dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjelaskan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional melalui pertanyaan yang akan diajukan oleh moderator sebanyak 2 sesi. Pada sesi pertama, saya akan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh calon bupati. Untuk itu saya persilakan kepada masing-masing calon bupati untuk mengambil posisi di depan. Kita akan melakukan pengambilan nomor undian soal. Saya persilakan, Bu. Kita di depan. Ya. Silakan. Ya. Baik, untuk pengambilan nomor undian pertama saya persilakan calon bupati nomor urut 1. Silakan diambil. Ya. Oke, diperlihatkan nomornya, Pak. Ya. Oke, terus serahkan ke moderator. Ya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya persilakan calon bupati nomor urut 2. Silakan diambil amplop soalnya. Baik, diperlihatkan nomornya. Ya. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Silakan, Pak, kembali ke tempat. Berikut saya persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk mengambil undian soal. Ya, diperlihatkan nomornya, Pak. Ya, selanjutnya serahkan ke moderator. Baik. Hadirin sekalian, kita akan memulai pertanyaan moderator ini. Saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada calon bupati nomor urut 2. Sebentar, saya buka dulu. Ya, mohon dengar baik-baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berbasis sumber daya pertanian. Pertanyaannya, jika Anda menjadi bupati, apa yang harus Anda lakukan agar UMKM dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat, serta bagaimana Anda mensinergikannya dengan program provinsi dan nasional? Saya beri waktu Anda untuk menjawab maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi tentunya untuk meningkatkan UMKM di daerah kita, Kabupaten Poso, ini harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Poso. Selama ini yang sudah dilakukan adalah kerjasama antara semua UMKM yang ada di daerah, dibantu oleh Dinas Rindakop yang secara terus-menerus memberikan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM yang melaksanakan kegiatannya di sana. Kemudian dilakukan juga beberapa kegiatan-kegiatan seminar yang tentunya hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melakukan perekonomian, dan untuk
kegiatan-kegiatan perekonomian ini kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga dengan Kementerian Industri Perindustrian, ini tentunya perlu dilakukan secara selaras dan ini sangat penting sekali bagi kita yang ada di daerah ini, terutama oleh kepala daerah yang sangat harus memperhatikan segala upaya-upaya yang nantinya dilaksanakan. Demikian. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Bisa ditambah oleh Pak calon bupati? Waktu kita masih ada? Silakan Pak, masih mau nambah Pak? Atau sudah cukup? Ya, cukup. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Sebentar, saya buka dulu. Ya, mohon disimak baik-baik. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional RPJM 2020-2024 dengan 7 agenda utama antara lain meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui sektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa. Pertanyaan, jika saudara diberi amanah selaku bupati, maka upaya dan langkah strategis apa yang saudara lakukan sehingga terjadi peningkatan nilai tambah ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan baik di sektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa? Saya persilakan Anda untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator. Sebagaimana diketahui dalam visi misi kami yang kedua, yaitu meningkatkan citra kota dan citra desa dengan berbasis pertanian dan pariwisata serta didukung oleh infrastruktur yang handal. Berbasis pertanian di sini kami kedepankan karena masyarakat kita 80% adalah petani, sehingga kita lebih berpihak petani. Dan kita juga menyadari bahwa daerah kita punya potensi wisata, mungkin bisa kita kembangkan sehingga potensi wisata itu sendiri sebagai dasar untuk menciptakan lapangan kerja usaha kecil menengah di masa akan datang. Kota Poso yang merupakan kota titik lintas dari berbagai penjuru, dari Kendari, dari Palu, dari Manado, dari Makassar, semua tersimpul di Kota Poso. Dan inilah peluang bagi kita semua, terutama masyarakat, untuk kesempatan berusaha. Tentu pemerintah daerah dan provinsi ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan. Perlu adanya suatu desain secara menyeluruh dan kontribusi dan masing-masing program yang baik yang dilaksanakan oleh pusat, baik oleh provinsi dan juga pemerintah daerah. Perlu adanya integrasi. Kami menyadari bahwa dari sekian banyak wilayah ada kearifan-kearifan lokal yang harus kita pertahankan, dan kita harapkan kearifan lokal antara desa dan kota bisa saling mengisi. Misalnya jagung di daerah Barati dan sekitarnya, Napu ada buah dan sayur dan sekitarnya. Begitu juga Danau Poso yang mungkin buah khusus manggis dan sekitarnya. Kearifan-kearifan lokal inilah yang harus kita dorong dengan pengembangan pertanian kita, yang kelak bisa akan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, sekaligus juga merupakan kesempatan bekerja dan berusaha daerah itu sendiri. Tentu ada beberapa program yang perlu kita sinkronkan oleh pemerintah pusat karena ada keterbatasan. Misalnya bantuan-bantuan untuk peralatan yang agak berat, dan begitu juga dengan provinsi. Semua itu
akan kita sinkronkan dalam suatu grand design sehingga nantinya semua akan terisi secara menyeluruh dan simultan yang pada akhirnya akan maksimal bagi masyarakat dan daerah. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada. Mau tambahkan? Masih mau nambah, Pak calon bupati? Ya. Cukup? Masih ada. Cukup, Pak? Boleh. Oke, baik. Terima kasih, cukup. Hadirin sekalian, para pemirsa TVRI dan seluruh masyarakat Poso yang kami hormati, masih dalam segmen pertama, kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati. Untuk itu selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 kami persilahkan untuk mengambil posisi di depan. Calon wakil bupati. Oh ya, mohon maaf ya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Namun mohon perkenan saya buka dulu amplopnya. Mohon disimak baik-baik, Pak, Bu. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa pemerintah selaku pemegang mandat oleh negara berkewajiban menjamin terciptanya kesejahteraan umum yang mengutamakan terjaminnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaan, jika saudara terpilih sebagai bupati, maka langkah strategis apa yang saudara lakukan sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Poso dapat terjamin? Kami persilakan Anda untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Apa yang akan kami lakukan apabila terpilih menjadi Bupati Kabupaten Poso adalah kita mengetahui bersama bahwa 80% masyarakat Kabupaten Poso adalah berada di desa dan 80% masyarakat Kabupaten Poso adalah petani. Sehingga bagaimana kami bisa mengejawantakan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesejahteraan untuk semua secara adil dan secara merata. Kami memiliki program dalam visi misi kami dengan program unggulan membangun dari desa. Apa yang akan kami lakukan untuk membangun dari desa itu adalah bagaimana kami sebagai pemerintah daerah memperhatikan, melihat langsung di mana mayoritas penduduk kita berada di desa, mayoritas penduduk kita adalah petani, ya, sehingga itu yang menjadi program utama kami membangun dari desa. Apa saja yang akan dilakukan tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang ada di desa, permasalahan para petani. Apa saja itu, misalnya jalan desa, jalan kantong produksi, jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, ketersediaan bibit, ketersediaan racun dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena kami percaya bagaimana mayoritas masyarakat, 80% masyarakat Poso sebagai petani bisa merasakan kesejahteraan melalui kami bangun dari desa. Kemudian program apa lagi yang bisa kami lakukan adalah dengan kami memberikan juga program 500 UMKM Koperasi Sehat dan Bangkit. Kemudian peningkatan ekonomi nelayan dan perikanan darat. Kemudian kesejahteraan untuk semua juga kami ejawantakan melalui program kami yaitu kesehatan dan pendidikan gratis. Di kesehatan gratis kami bercita-cita, Serna Yasin ingin menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Poso, antara lainnya yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Poso. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang gratis yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat.
sehingga tidak ada saudara-saudara kami, orang tua kami satupun di desa yang kesulitan untuk berobat. Itu menjadi cita-cita kami. Juga bagaimana supaya kesejahteraan ini bisa dirasakan untuk semua masyarakat Poso melalui program kami pendidikan gratis, sehingga tidak ada lagi zona pungutan yang dijadikan beban kepada orang tua murid, sehingga beban bagi masyarakat untuk sekolah melaksanakan keadilan itu dirasakan oleh semua. Tidak ada halangan anak-anak kita untuk bersekolah. Itu yang menjadi salah satu tujuan kami, kesejahteraan untuk semua. Kemudian kami juga program kami yang berikut adalah Poso Harmoni, di mana yang ingin kami lakukan adalah kesejahteraan untuk para pemangku agama, bantuan untuk rumah ibadah, dan lain sebagainya. Sampai di sini program kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Seluruh pasangan calon atau seluruh calon bupati telah memberikan jawaban atas pertanyaan moderator. Selanjutnya para hadirin sekalian, masih dalam segmen kedua, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu moderator akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil bupati. Untuk itu saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 untuk mengambil tempat di depan. Baik, saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk mengambil undian soal. Ya, diperlihatkan. Serahkan ke moderator. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 2. Saya persilakan. Ya, serahkan ke moderator. Yang terakhir saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Ya, diperlihatkan, ya. Serahkan ke moderator. Ya, saya persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Baik, untuk giliran pertama yang akan diberi pertanyaan, kesempatan pertama ini kita akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Mohon maaf, saya buka dulu. Ya, mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Persoalan kesenjangan sosial saat ini menjadi sorotan karena tanpa adanya jaminan keadilan sosial, maka akan lebih berpeluang timbulnya intoleransi. Program pemerataan kesejahteraan perlu menjadi prioritas dan merupakan pekerjaan utama. Pertanyaan: dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan, bagaimana langkah-langkah konkret saudara jika terpilih menjadi wakil bupati dalam mengatasi masalah tersebut? Saya persilakan kepada Anda untuk menjawab. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak Moderator. Yang saya hormati Dewan Pakar serta Komisioner KPU dan Bawaslu serta para peserta semuanya yang hadir. Ditanyakan bagaimana mengatasi ketimpangan pendapatan. Ya. Jadi kita kembali ke basicnya bahwa masyarakat Kabupaten Poso itu adalah
sebagian besar masyarakat petani. Oleh karena itu, ketimpangan sosial bisa kita distribusikan melalui kita atasi dengan peningkatan pendapatan petani. Jadi kalau kita lihat sekarang ini petani itu rata-rata produktivitasnya rendah, maka kehadiran pemerintah diharapkan bisa meningkatkan pendapatan usaha tani yang berbasis agribisnis supaya semua orang aktif bekerja di sawahnya dan tidak berpikir yang hal-hal aneh sehingga ketimpangan sosial itu bisa diredam. Dan terjadi selama ini adalah ketika kesenjangan sosial semakin tinggi, gap antara yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, maka kita hadir sebagai pemerintah untuk menengahi hal ini, yaitu dengan menghadirkan pertanian yang berkeadilan, artinya kebutuhan-kebutuhan petani semua yang terkait dengan pertanian kita butuhi semua, supaya produktivitas pertanian meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian, maka peredaran perekonomian di desa akan terasa sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ya, saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak. Kalau ada yang masih mau nambah, silakan. Pak Wakil, calon Wakil Bupati. Iya, saya tambahkan bahwa pendapatan ekonomi pertanian itu apabila meningkat, apabila produksinya meningkat. Jadi P sama dengan harga kali X, jumlah produksi kali harga, itulah pendapatan petani. Jadi kita harapkan dengan meningkatnya produksi atau produktivitas pertanian, maka petani akan mendapat kesejahteraan sehingga dengan kesejahteraan ekonomi ini bisa mengurangi ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial atau Gini ratio yang makin meningkat. Terima kasih. Cukup, Pak? Masih ada? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita akan memberikan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Mohon maaf, saya buka dulu ini. Ya. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Menurut data BPS tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Poso adalah 15,65%. Angka ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Poso masih di atas Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 14,32% dan nasional 11,47%. Pertanyaan, jika Anda terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Poso, strategi apa yang menurut Bapak yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin selain program yang sudah ada, seperti program perlindungan sosial, dan bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal agar mereka tidak makin tertinggal? Saya persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Cek. Ya. Strategi kita untuk mensejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Poso itu adalah satu program Verna Yassin yang masuk dalam 7 pilar pembangunan yang kesemuanya ini adalah saling kait-mengait dalam hal pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Poso. Verna Yassin berkesimpulan bahwa struktur masyarakat Kabupaten Poso ekonominya sekarang sedang berada di dalam taraf yang sangat memprihatinkan, sehingga perlu digalakan yaitu program-program pemberdayaan. Kesimpulan kedua adalah bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Poso itu 80% berada di desa. Artinya jika kita mampu untuk mengangkat ekonomi masyarakat di pedesaan yang tersimpulkan bahwa ekonominya sudah menyentuh pada pondasi ekonomi rumah tangganya, sehingga inilah yang kemudian kita akan tingkatkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi, yaitu hasil pendapatan produksi pertanian dalam artian petani sawah, petani kebun dan nelayan, serta percepatan peningkatan kesejahteraannya dalam segi waktu.
Yang pertama adalah yang akan kita lakukan itu mencukupkan semua infra dan infrastruktur pedesaan dengan harapan bahwa semua kegiatan untuk percepatan peningkatan hasil produksi pertanian itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka, sehingga nilai lebih hasil panennya itu menjadi lebih tinggi dan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Kemudian ya, dari keadaan yang didapat juga bahwa nilai tukar petani sekarang itu berada di bawah 100. Itu berkisar antara 94 sampai 95. Artinya wajar jika dikatakan bahwa kemiskinan 80% masyarakat pedesaan itu sangat memprihatinkan. Hasil produksi tidak sebanding dengan nilai jual yang mereka dapatkan. Sehingga butuh keseriusan pemerintah daerah untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan produksi hasil pertanian mereka. Kemudian yang kedua adalah untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan yang sudah menyangkut pada rusaknya pondasi ekonomi rumah tangga dengan rendahnya tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, maka hal-hal yang dilakukan adalah yang diciptakan yaitu memberdayakan seluruh elemen struktur masyarakat Kabupaten Poso dalam hal peningkatan ekonominya. Nelayan diberdayakan, petani diberdayakan, pekebun diberdayakan, UMKM diberdayakan. Terima kasih. Cukup, waktu Anda selesai. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Ya, mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sekaligus sebagai salah satu dasar dalam pengalokasian dana alokasi umum atau DAU. Pertanyaan: jika Bapak terpilih sebagai wakil Bupati Poso, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Poso, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan? Saya persilakan Anda untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang saat ini keberhasilan pembangunan diukur dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Tentu indeks pembangunan manusia ini ada 3 unsurnya. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan pendapatan atau kesejahteraan. Nah, oleh karena itu kalau Poso IPM-nya saat ini 68 menjadi 70,62. Jadi memang masih jauh dari harapan yang kita harapkan. Oleh karena itu kaitannya dengan pendidikan, ya ini pendidikan ya Pak. Oleh karena itu kaitannya dengan pendidikan, kita mencoba dalam program visi misi Pak Bupati, pendidikan ini harus tersedia merata di seluruh wilayah Kabupaten Poso dan terjangkau dan tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu yang paling penting dalam program ini adalah kita menyediakan sarana dan prasarana agar standarisasi bangunan maupun peralatan pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten itu bisa layak untuk kita gunakan sebagai fasilitas sekolah. Karena memang saat ini fasilitas sekolah ini masih beragam tingkatannya. Yang di pedesaan masih sangat-sangat bangunannya sangat-sangat perlu pembenahan kita, perlu perhatian kita. Oleh karena itu Pak, kami pasangan Das Beramal mencoba meneliti semua fasilitas-fasilitas kesehatan,
fasilitas-fasilitas pendidikan agar terjangkau semua. Yang kedua, penempatan guru-guru dari sekolah ini disesuaikan dengan kompetensi. Tidak ada perpindahan-perpindahan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dari masing-masing sekolah itu. Yang ketiga adalah untuk mendukung itu memang kita mencoba untuk dalam penetapan APBD menyediakan dana yang cukup sesuai dengan arahan pemerintah pusat, minimal 20% harus dipenuhi agar pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten mulai dari TK, SD, SMP ini bisa tersedia sarananya dengan baik dan guru-gurunya bisa semakin berkualitas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Para calon bupati telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan moderator. Demikian pula dengan calon wakil bupati telah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan moderator. Dengan demikian segmen kedua telah selesai dan kita akan memasuki segmen ketiga. Namun kita rehat sejenak 3 menit ke depan untuk jeda iklan berikut ini. Silakan diminum Pak, ada air di belakang. Pak Taufik masih semangat. Saatnya untuk memberi suara di pesta demokrasi. Jangan hanya berdiam diri, marilah kita memilih. Tentukan pilihanmu di 23920. Memilih pemimpin yang baru. Ganda. Ada ya, tapi rata-rata tidak ada yang bukan. Untuk tanah Poso tercinta, ayo memilih di pesta demokrasi dan berikan. Didengar, diikuti, dan lebih jauh diteladani oleh umat. Ini ada Sima Caca, kemudian pemilihan bupati, ada tulisan ayo orang ke TPS Rabu 9 Desember. Al-Quran mengatakan begini di dalam surah An-Nisa ayat 59. Atiu